Semuanya boleh mempersiapkan diri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, perkenalkan nama kakak Iwan, kakak salah satu mahasiswa yang praktek di sekolah ini. Nah, kakak akan melakukan sebuah konseling kelompok. Nah, kegiatannya adalah sebuah konseling kelompok. Jadi salah satu tugas kakak juga di sini untuk melakukannya. Teman-teman, karena kakak sudah mengenalkan nama, kakak juga mengenal sama kalian. Cukup sebutkan nama kalian aja ya. Boleh dimulai dari sebelah kiri. Halo, saya Najla dari Halo Najla. Saya Najla Adinda. Halo Najla. Saya Sultan Iman dari Pakistan. Halo Ani. Saya Ratu Farah dari Pakistan. Halo Ratu. Saya Senajah Selina dari Pakistan. Halo Stella. Saya Ratu dari Pakistan. Halo Ina. Semuanya sudah saling kenal? Ya. Ya. Nah, teman-teman, dalam kegiatan konseling ini, apakah sudah ada yang pernah ikut sebelumnya? Belum. Ya. Konseling itu teman-teman adalah sebuah kegiatan di mana kita membahas suatu permasalahan atau suatu pengalaman teman-teman yang mungkin teman-teman nggak ada solusinya nih. Nah, kita cari solusinya bersama-sama. Sebelum itu, kakak mau menjelaskan kepada teman-teman bahwa dalam konseling kelompok ini mempunyai 3 asas yang harus kita terapkan bersama-sama. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Dalam konseling ini kan kita berbagi pengalaman ya, berbagi masalah. Jadi kalau kita salah harus terbuka, semua yang jadi masalah teman-teman itu teman-teman pasti tahu kan sama kita, supaya kita bisa bantu nih cari solusinya gitu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Teman-teman di sini harus tadi kan terbuka berarti harus dengan rela dong bagi cerita gitu. Dan juga teman-teman harus siap ya, karena sudah terdatang di sini berarti sudah siap tuh. Yang ketiga ada kerahasiaan. Nah, tadi teman-teman tidak usah takut kalau ingin terbuka, karena teman-teman di sini harus berjanji untuk tidak menyebarluaskan pembicaraan kita dalam sesi konseling ini. Bisa? Bisa. Oke. Nah, kalau bisa, kakak mau ajak teman-teman semua berikrar atau membuat janji. Semuanya mengulangi ya apa yang kakak ucapkan. Saya berjanji akan terbuka dalam konseling dan menjaga rahasia dari teman-teman kelompok ini. Oke, nah karena semua sudah berikrar, berarti tidak ada yang boleh melewati ikrar itu ya, tidak ada boleh yang melanggar. Bisa? Semuanya supaya semakin semangat dan semakin rileks. Jadi kita bicaranya santai aja ya, enggak ini bukan sebuah sidang. Nah, teman-teman boleh ikutin kakak, ada punya tepukan namanya tepuk cinta. Ada yang tahu? Belum. Oke, tepuknya gini. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Nah, cinta tadinya teman-teman boleh bergaya seperti apa? Bebas. Bisa? Bisa. Harus ekspresif dan harus semangat ya. Oke. Semuanya siap. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Oke. Karena dalam sesi konseling ini kita kan mau membahas lebih dalam nih permasalahan kalian sama pengalaman kalian dan juga berbagi langkah-langkah atau bagaimana sih solusinya untuk teman-teman kalian yang punya masalah ini. Apakah kalian siap untuk membahasnya? Ada yang keberatan? Iya. Berarti semuanya siap ya untuk membahasnya? Iya. Teman-teman, kemarin kan sudah dibagikan tuh beberapa kertas ke kelasnya masing-masing. Nah, ternyata setelah dikasih diperlihatkan, teman-teman itu rata-rata punya permasalahan yang sama. Ada yang tidak enak sama temennya, atau ada yang seperti selalu meluangkan waktu sama teman-temannya. Nah, apakah dari sini
ini sebenarnya banyak ya, cuma kakak lihat dari teman-teman semua, apakah benar itu terjadi sama teman-teman? Benar. Dan semua boleh nggak diceritakan sebenarnya yang masalah yang spesifik dalam pertemanan itu gimana sih? Apakah ada yang membuat teman-teman tidak nyaman dalam suatu pertemanan itu, atau ada yang membuat teman-teman itu kayak capek atau apalah pokoknya? Silakan juga. Kalau saya dengan enggak Yang baca-baca gitu ya. jadi kalau lagi nongkrong betul-betul sendiri kan saya itu biasanya sampai pas sama ada saya itu tidak bisa bilang benar misalnya saya jadi kalau seandainya mereka minta tolong sama saya di saat saya lagi kerjain tugas saya terpaksa harus bisa. Oke, ada yang lain? Karena ini kemarin banyak sih permasalahannya di sekolah. Kalau saya juga saya agak takut gitu bilang kepada teman saya tidak ditemukan kita. Aku gak ada teman lagi gitu ya. Ada lagi? Kalau saya lebih ke gak enak buat tersebut kalau teman saya ada salah. Ada lagi? Tidak ada. Oke, nah teman-teman dari yang tadi tempat orang teman-teman yang bilang itu kan dalam pertemanannya tuh ada yang suka menentang, ada yang nggak bisa bilang enggak, ada juga yang tadi nonton apa ya? Oh, nggak bisa memberitahunya ya. Nah, teman-teman sebenarnya yang teman-teman itu hadapi itu kan dalam pertemanan nih, itu hubungan di mana teman-teman keluar gitu dalam hubungan sosialnya. Teman-teman sebenarnya tahu nggak kalau dalam pertemanan itu kita harus punya batasan? Tahu ya? Berapa tahu ya? Tapi mungkin ada yang baru tahu. Nah, batasan itu teman-teman adalah sebuah pagar untuk menjaga kita supaya kita yang pertama tadi seperti kita. Kalau kita punya teman seperti itu kan kita bingung ya mau batasannya gimana. Dan juga untuk Sela sama Nabila itu jadwalnya jadi merugikan yang kedua ya, dan juga ke Ratu. Coba kalian menurut kalian ya, ketika kalian punya teman tapi sifatnya itu sifat bukan nggak bagus ya, sifatnya itu terlalu kanak-kanak, tapi kalian tuh nggak berani bilang, apa yang akan terjadi? Jadi seenaknya. Jadi harus memperhatikan diri Harus membuktikan dirinya selalu. jadi Mendam perasaan sendiri. Ketika kita mendam perasaan kita sendiri, akhirnya pertemanan itu jujur gak? Tidak. Jadinya terbuka tidak? Tidak. Kalau seperti itu, apakah bisa disebut pertemanan yang baik? Tidak. Nah teman-teman, hal-hal sekecil itu kalau nggak diperhatikan itu akan membuat teman-teman itu capek. Teman-teman capek, emosinya itu nggak bagus gitu ya. Dan juga kalau seperti Sela dan Nabila itu ada satu hal yang menjadi masalahnya. Ketika kalian itu nggak bisa bilang tidak gitu kan, ketika diminta bantuan terus-terus, akhirnya kalian berdua dia merasa diapakan? Terbebani, dimanfaatkan, disepelekan. Nah, kalau buat teman-teman ya, yang ini kan dua masalahnya di Sela sama Nabila, dia nggak berani bilang enggak. Kalau boleh tahu kenapa kalian tidak berani untuk bilang tidak? karena kalau saya kan pernah coba buka sekali dengan tapi orang itu pun tetap maksa harus saya ini bisa, lalu nanti dia kayak menghasutkan teman-teman yang lain untuk teman-teman bisa. Itu juga kalau bersama Kak, kalau ada juga kita pun nggak punya teman, kita pun sendirian Kak. Takut sendirian. Teman-teman yang lain juga mendengar permasalahan Sela sama Nabila itu hampir sama ya, karena mereka itu takut tidak
punya teman takut dikucilkan dan juga terus dipaksa, ada saran nggak untuk mereka berdua? Ketika kita susah memutuskan untuk bilang tidak, karena Kalau saran dari kami Pak, kan kemarin tuh bukan cuma dia. Jadi kalau untuk menghargai diri sendiri itu tidak akan benar-benar sekali. Kalau emang dia tidak dapat teman lagi kan dia bukan teman yang baik. Nanti saya akan jadi bisa cari teman yang lain gitu. Yang terbaik kan itu bukan cuma dia. benar sekali. Ada lagi? Saya dari setuju sama Pak, mungkin bisa ditengok ya namanya biar kaki kurang Ya, siapa lagi? Tidak mengesalkan lagi ya. Nah, ada Naza? Mungkin bisa coba berani Berarti buat ngomong. Kalau itu ada? seperti yang saya bilang berani buat speak up di dekat kerja, menghargai perasaan diri sendiri dulu. Oke. Nah, dari keempat teman kalian ya, itu mereka ada memberikan masukan kepada kalian. Yang penting yang harus menjaga diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan bilang tidak. Sekali-sekali itu tidak apa. Menurut kalian bagaimana? Setuju ya? Harus berani untuk tidak. Silakan. Saya juga setuju Pak, kalau mungkin nanti akan mencoba untuk menolak permintaan mereka. Oke. Nah, teman-teman tadi kan sudah ada juga mereka bilang nih mereka takut dikucilkan. Nah, kakak mau kasih tahu ke kalian juga, kalian itu tidak perlu takut untuk dikucilkan karena kata tadi teman bukan hanya satu orang aja, tapi itu bukan artinya kalian harus memutus pertemanan itu. Tapi ya kalian bilang aja kalian nggak bisa. Kalian beri pengertian. Bagaimana responnya dia ketika menanggapi pengertian itu udah bukan tanggung jawab kalian. Nah, jadi kalau mereka masih mau berteman sama kalian itu bagus. Berarti kan dia menerima masukan nih, pasti dia bertumbuh lah ya, jadi lebih baik lagi. Kalau dia merasa kayak apa sih kamu nih, bukan teman aku, kamu berubah, jadi dia tidak baru. Nah, itu kan berarti memang dia itu bukan teman yang baik untuk kalian. Kakak mau tanya ke kalian berdua, bagaimana cara kalian bisa mengubah pikiran itu, pola pikiran bisa mengubah pola pikiran itu ketika merasakan ketakutan itu untuk dikucilkan. Coba pelan-pelan ya. Silakan. Akan berhubungan terus saya sadar untuk mengisi juga kepada Semangat. Oke, untuk kita dan Kak Ratu, diri ini teman-teman sama permasalahannya yang tidak berani, sebenarnya sama juga tidak berani, tapi lebih ke akhirnya mereka itu punya hubungan tidak jujur atau saling menutupi hanya untuk kebaikan dia. Kalau Kak Dita sendiri, kenapa Kak Dita itu kenapa ya? Kan temannya suka lucu nih. Biasanya itu seringnya terjadi seperti apa? Ketika Facebook sendiri di pertemuan itu. Nah, biasanya kalau kejadian itu apakah Kak Dita membiarkan dia? Saya tuh awalnya saya tidak kayak apa kayak saya makin sini makin sering makin kayak pengeluncaran gitu. Jadi saya bilang kayak sini kayak itu Berani ya. saya seperti Kalau Ratu, Ratu ini kan punya temannya itu Nah, kalau Ratu sendiri itu perilaku seperti apa sih yang bikin nggak enak sama temannya? dia melakukan hal yang tidak baik sebelum Tidak baik ya. kayak misalnya tidak mau juga terus ketahuan itu dan kalau nggak tahu tuh nggak enak ya seperti itu.
Nah, kalau dari teman-teman udah mendengar ceritanya Dita dan Kak Ratu, bagaimana ketika teman-teman ingin mengatasi masalah tersebut? Sekarang kan Kalau dari saya juga pernah mendapat teman seperti Dita. Dia tuh orangnya suka bertengkar gitu, apalagi kalau kita tuh tak ngerti pengalaman dia gitu. Dia tuh kayak marah sama kita. Tapi saya menjelaskan saya memperbaca dalam ini ada kerjaan, ada intinya kerjaan penting. Nanti kalau butuh aku lagi mungkin bisa kembali dengan waktu itu. Tapi dia tetap marah. Nah kan saya sudah menjelaskan dulu. Kalau dia masih tetap marah, saya biarkan. oke, lebih membiarkan ya. Ada lagi? Silakan Azan. Boleh sih kasih tahu anak-anak itu lebih kebaikan di depan. Masalah lebih kebaikan. Ada lagi? Kalau menurut saya dari masalah ke arah dan Mbak Dita mungkin komunikasinya tadi itu ya jadi nggak ada sama temannya itu atau komunikasinya baik terus hubungan itu dan tidak baik. Ada lagi? Silakan. Saya setuju Teman-teman ya. Nah, kalau dari Ratu dan Dita, bagaimana kalian mau menanggapi saran-saran dari teman-temannya? Kalau saya mungkin dari yang kita saya bisa lebih baik lagi komunikasinya biar tentunya dan juga tersinggung itu jadi kalau yang saya lakukan itu nggak tersinggung nggak merasa ada Kalau Ratu bagaimana? kalau saya setuju juga sama dari perkataan dari Nazar sama Kak Dela seperti sudah dilakukan terus kata-kata Nazar itu juga benar akan dimanapun itu demi kebaikan ini. Oke, terima kasih atas tanggapannya ya, Sela. Dita dan Ratu, benar banget yang kalian ucapkan dan dari teman-teman kalian yang mendengar juga baik sekali ya. Komunikasinya ketika kita memberitahunya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, itu kan membantu dia tuh dalam kesehariannya supaya tidak memperlakukan orang seenaknya, berharap itu dimengerti. Dan karena kan kita juga biasa capek ya menghadapi orang yang seperti itu. Nah juga untuk Ratu itu juga bagus kalau mau dibilangin secara perlahan-lahan, karena itu untuk kebaikan dia. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak dapat nilai. Kalau dia tidak masuk, dia juga tidak dapat nilai, tidak dapat materi atau ilmu baru nanti saat pelajarannya. Kalau untuk kita dan Ratu, ketika sudah mendapatkan saran nih, kan sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kalian berani nggak untuk menerapkan itu ketika keluar dari coaching ini? Berani ya? Saya berani support. Oke, nah kalau kalian benar-benar berani, nanti kakak akan jadwalkan lagi kepada kalian, memberitahu lagi progresnya bagaimana kepada kalian. Tidak usah terlalu terburu-buru ya, dan juga jangan memaksakan ketika kalian tidak bisa, lakukan saja perlahan-lahan. Bilang saja juga untuk kebaikan mereka dan juga untuk kebaikan kalian sendiri, oke? Nah teman-teman, bagaimana ketika setelah melaksanakan konseling ini? Apakah ada yang masih mengganjal? Tidak ada. Sudah lebih lega? Syukurlah. Nah teman-teman, hari ini pembahasan kita sudah selesai tentang bagaimana caranya kalian itu merespon hubungan batasan-batasan sehat yang dilanggar. Nah, batasan sehat itu seperti yang tadi kakak bilang ya, ketika kalian itu merasa kalian dimanfaatkan, merasa kalian itu emosionalnya capek diperlakukan dengan orang, dan juga ketika kalian merasakan mulai ini atau kehilangan diri sendiri karena selalu menuruti keinginan teman kalian. Nah, itulah ciri atau tanda-tanda ketika pertemanan sudah dilanggar, pagar atau batasan kalian pertemanan itu sudah dilanggar. Nah, ketika tadi kakak udah bilang saran untuk Kak Sela, siapa ya kakak lupa? Karena bilang Kak Dita sama Kak Ratu, semoga teman-teman yang lain itu bisa juga menerapkan di kemudian hari. Tapi kakak juga mau teman-teman merefleksikan diri lagi ya. Ketika teman-teman tahu di teman itu tidak
tidak sehat atau mulai melanggar batasan dalam teman-teman, berarti teman-teman juga jangan melakukan hal yang sama, oke? Kan juga teman-teman ini kan sudah dapat ini nih, baru nih di sini nih. Nah, berarti nanti ketika kalian sudah keluar dari sini dalam pertemanannya nanti, berarti harus bisa menerapkan bagaimana cara berteman yang baik, yang tidak melewati batas, yang tidak menyusahkan, dan tidak memanfaatkan orang lain, oke? Nah, kalau meminta bantuan itu tidak apa-apa, tapi tahu porsinya. Jangan saat orang itu tidak bisa, atau saat waktunya sudah larut, atau orang itu saat kita paksa, nah itu jangan ya, karena kan teman-teman tahu juga itu tidak baik, jadi janganlah melakukan hal seperti itu. Kakak mau tanya lagi, benar-benar sudah lega? Sudah. Oke. Nah teman-teman, mengakhiri sesi kita hari ini, sesi kita pada hari ini, kakak mau ajak teman-teman lagi satu kali untuk melawan atau cinta. Itu ya teman-teman ini benar-benar mencintai diri sendiri dengan menerapkan batasan dalam pertemanan. Oke? Semuanya siap? Siap. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Mari semuanya sudah hadir. Semoga setelah sesi counseling ini teman-teman tidak ada yang meditasi. Semuanya bisa berteman di luar dari ruangan ini, di sekolah, atau nanti bisa menjadi teman nanti saat kuliahan. Mencarilah teman sebanyak-banyaknya, tapi dipilih ya. Jangan semuanya ditemanin, semua pengaruh belum kalian ambil, pengaruh yang kalian ambil, tapi dipilih dan pengaruh banyak saja yang diambil, oke? Teman-teman, menutup sesi kita pada hari ini, mari kita berdoa semoga setelah kegiatan ini kegiatan kalian selanjutnya dilancarkan dan dimudahkan sampai di rumah nanti. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya.